Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Hasil Nabung Saham 10 Tahun Bagian Pertama. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Nabung saham merupakan salah satu konsep investasi yang cukup terkenal pada investasi saham. Banyak investor pemula yang lebih diarahkan dengan metode ini dibandingkan beberapa metode lainnya karena cenderung lebih mudah. Pada beberapa video sebelumnya, saya juga sudah membuat topik yang membahas informasi mengenai nabung saham. Nah, pada video ini kita akan coba melakukan simulasi untuk beberapa saham. Apabila kita melakukan dengan konsisten konsep nabung saham, dalam waktu 10 tahun kemudian, perkiraan dana kita dapat berkembang seperti apa? Tentu saja, data yang digunakan adalah data masa lalu, sehingga tidak menjamin terjadinya hal yang sama di masa mendatang. Namun, setidaknya, dengan data ini, kita mendapat gambaran umum mengenai konsep nabung saham, khususnya dalam jangka waktu yang panjang. Sebelum menampilkan detail sahamnya, ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan. 1. Sumber data diambil dari Yahoo Finance. Saya hanya mengcopy angka harga saham dari website tersebut, sehingga mungkin saja terdapat perbedaan data jika membandingkan dengan stock split yang pernah dilakukan perusahaan. 2. Harga saham yang digunakan adalah closing price setiap awal tahun dengan periode Januari 2009 sampai Januari 2020. 3. Emiten yang diambil adalah saham-saham yang berada di indeks IDX 30 untuk periode Mei sampai Juli 2020. Karena mempertimbangkan durasi video yang mungkin menjadi panjang, topik ini akan dibagi menjadi 3 video, di mana setiap topik membahas 10 emiten. 4. Jika emiten indeks IDX 30 melakukan IPO di atas tahun 2009, maka saya menggunakan angka harga saham di awal tahun sejak IPO-nya. Pada video ini kita menggunakan dua asumsi. Pertama, membeli saham satu kali saja di tahun 2009 atau setelahnya, dan masih memegang sampai tahun 2020. Kedua, membeli saham setiap awal Januari tahun berjalan, dan masih memegangnya sampai tahun 2020. Artinya, setiap tahun, Anda hanya melakukan pembelian sebanyak satu kali saja, yaitu di awal tahun. Untuk mempermudah perhitungan, kita gunakan simulasi satu lot untuk setiap emiten. Nantinya, Anda dapat menyesuaikan lot saham tersebut sesuai kebutuhan masing-masing. Nah, bagaimana nasib nabung saham Anda jika dilakukan dalam waktu 10-11 tahun terakhir? Apakah untung atau buntung? Mari kita simak selengkapnya. Saham pertama, PT ACE Hardware atau ACE. Ini merupakan rekap data harga saham perusahaan setiap awal tahun. Jika Anda membeli saham ini di tahun 2009, dana yang dibutuhkan adalah 6.300 untuk satu lot. Kemudian, dana tersebut akan menjadi 172.000 di tahun 2020. Itu berarti, dana Anda bisa bertumbuh sebanyak 2.630%. Atau, jika dibagi rata per tahun, pertumbuhannya sekitar 239%. Saham ini pernah mengalami minus terbesar sebanyak minus 7% dan menghasilkan growth terbesar sebanyak 130%. Bagaimana jika melakukan nabung saham dengan membeli satu kali dalam satu tahun? Dana alokasi nabung saham Anda dari tahun 2009 sampai 2020 adalah 946.300. Jika menggunakan data harga saham Januari 2020, dana tersebut berkembang menjadi 2.064.000. Dengan kata lain, nabung saham Anda bertumbuh 1.117.700 atau 118%. Jika dibagi sama rata, persentase keuntungan adalah 10,74% setiap tahun. Saham kedua PT Adaro Energi atau ADRO. Ini merupakan rekap data harga saham perusahaan setiap awal tahun. Jika Anda membeli saham ini di tahun 2009, dana yang dibutuhkan adalah 74.000 untuk satu lot. Kemudian, dana tersebut akan menjadi 122.500 di tahun 2020. Itu berarti, dana Anda bisa bertumbuh sebanyak 66%. Atau, jika dibagi rata per tahun, pertumbuhannya sekitar 6%. Saham ini pernah mengalami minus terbesar sebanyak minus 48% dan menghasilkan growth terbesar sebanyak 223%. Bagaimana jika melakukan nabung saham dengan membeli satu kali dalam satu tahun?
Dana alokasi nabung saham Anda dari tahun 2009 sampai 2020 adalah 1.757.500. Jika menggunakan data harga saham Januari 2020, dana tersebut berkembang menjadi 1.470.000. Dengan kata lain, nabung saham Anda rugi 287.500 atau minus 16%. Jika dibagi sama rata, persentase kerugiannya adalah minus 1,49% setiap tahun. Saham ketiga PT Aneka Tambang atau ANTM. Ini merupakan rekap data harga saham perusahaan setiap awal tahun. Jika Anda membeli saham ini di tahun 2013, dana yang dibutuhkan adalah 114.237 untuk satu lot. Kemudian, dana tersebut akan menjadi 72.000 di tahun 2020. Itu berarti, dana Anda rugi sebanyak minus 37%. Atau, jika dibagi rata per tahun, kerugiannya sekitar minus 5%. Saham ini pernah mengalami minus terbesar sebanyak minus 63% dan menghasilkan growth terbesar sebanyak 143%. Bagaimana jika melakukan nabung saham dengan membeli satu kali dalam satu tahun? Dana alokasi nabung saham Anda dari tahun 2013 sampai 2020 adalah 663.113. Jika menggunakan data harga saham Januari 2020, dana tersebut berkembang menjadi 576.000. Dengan kata lain, nabung saham Anda rugi 87.113 atau minus 13%. Jika dibagi sama rata, persentase kerugiannya adalah minus 1,88% setiap tahun. Saham keempat, PT Astra International atau ASI. Ini merupakan rekap data harga saham perusahaan setiap awal tahun. Jika Anda membeli saham ini di tahun 2009, dana yang dibutuhkan adalah 130.000 untuk satu lot. Kemudian, dana tersebut akan menjadi 635.000 di tahun 2020. Itu berarti, dana Anda bisa bertumbuh sebanyak 388%. Atau, jika dibagi rata per tahun, pertumbuhannya sekitar 35%. Saham ini pernah mengalami minus terbesar sebanyak minus 25% dan menghasilkan growth terbesar sebanyak 177%. Bagaimana jika melakukan nabung saham dengan membeli satu kali dalam satu tahun? Dana alokasi nabung saham Anda dari tahun 2009 sampai 2020 adalah 7.700.000. Jika menggunakan data harga saham Januari 2020, dana tersebut berkembang menjadi 7.620.000. Dengan kata lain, nabung saham Anda rugi 80.000 atau minus 1%. Jika dibagi sama rata, persentase kerugiannya adalah minus 0,09% setiap tahun. Saham kelima, PT Bank Sentral Asia atau BBCA. Ini merupakan rekap data harga saham perusahaan setiap awal tahun. Jika Anda membeli saham ini di tahun 2009, dana yang dibutuhkan adalah 275.000 untuk satu lot. Kemudian, dana tersebut akan menjadi 3.240.000 di tahun 2020. Itu berarti, dana Anda bisa bertumbuh sebanyak 1.078%. Atau, jika dibagi rata per tahun, pertumbuhannya sekitar 98%. Saham ini pernah mengalami minus terbesar sebanyak minus 2% dan menghasilkan growth terbesar sebanyak 82%. Bagaimana jika melakukan nabung saham dengan membeli satu kali dalam satu tahun? Dana alokasi nabung saham Anda dari tahun 2009 sampai 2020 adalah 16.605.000. Jika menggunakan data harga saham Januari 2020, dana tersebut berkembang menjadi 38.880.000. Dengan kata lain, nabung saham Anda bertumbuh 22.275.000 atau 134%. Jika dibagi sama rata, persentase keuntungannya adalah 12,20% setiap tahun. Saham keenam, PT Bank Negara Indonesia atau BBNI. Ini merupakan rekap data harga saham perusahaan setiap awal tahun. Jika Anda membeli saham ini di tahun 2009, dana yang dibutuhkan adalah 72.996 untuk satu lot. Kemudian, dana tersebut akan menjadi 720.000 di tahun 2020. Itu berarti, dana Anda bisa bertumbuh sebanyak 886%. Atau, jika dibagi rata per tahun, pertumbuhannya sekitar 81%. Saham ini pernah mengalami minus terbesar sebanyak minus 48% dan menghasilkan growth terbesar sebanyak 151%.
Bagaimana jika melakukan nabung saham dengan membeli satu kali dalam satu tahun? Dana alokasi nabung saham Anda di tahun 2009 sampai 2020 adalah 5.817.460. Jika menggunakan harga saham Januari 2020, dana tersebut berkembang menjadi 8.640.000. Dengan kata lain, nabung saham Anda bertumbuh 2.822.540 atau 49%. Jika dibagi sama rata, persentase keuntungannya adalah 4,41% setiap tahun. Saham ketujuh PT Bank Rakyat Indonesia atau BBRI. Ini merupakan rekap data harga saham perusahaan setiap awal tahun. Jika Anda membeli saham ini di tahun 2009, dana yang dibutuhkan adalah 45.500 untuk satu lot. Kemudian, dana tersebut akan menjadi 446.000 di tahun 2020. Itu berarti dana Anda bisa bertumbuh sebanyak 880%. Atau jika dibagi rata per tahun, pertumbuhannya sekitar 80%. Saham ini pernah mengalami minus terbesar sebanyak minus 4% dan menghasilkan growth terbesar sebanyak 68%. Bagaimana jika melakukan nabung saham dengan membeli satu kali dalam satu tahun? Dana alokasi nabung saham Anda dari tahun 2009 sampai 2020 adalah 2.575.000. Jika menggunakan harga saham Januari 2020, dana tersebut berkembang menjadi 5.352.000. Dengan kata lain, nabung saham Anda bertumbuh 2.777.000 atau 108%. Jika dibagi sama rata, persentase keuntungannya adalah 9,80% setiap tahun. Saham ke-8, PT Bank Tabungan Negara atau BBTN. Ini merupakan rekap data harga saham perusahaan setiap awal tahun. Jika Anda membeli saham ini di tahun 2010, dana yang dibutuhkan adalah 101.899 untuk satu lot. Kemudian, dana tersebut akan menjadi 187.000 di tahun 2020. Itu berarti, dana Anda bisa bertumbuh sebanyak 84%, atau jika dibagi rata per tahun, pertumbuhannya sekitar 8%. Saham ini pernah mengalami minus terbesar sebanyak minus 44% dan menghasilkan growth terbesar sebanyak 92%. Bagaimana jika melakukan nabung saham dengan membeli satu kali dalam satu tahun? Dana alokasi nabung saham Anda dari tahun 2010 sampai 2020 adalah 1.850.610. Jika menggunakan harga saham Januari 2020, dana tersebut berkembang menjadi 2.057.000. Dengan kata lain, nabung saham Anda bertumbuh 206.390 atau 11%. Jika dibagi sama rata, persentase keuntungannya adalah 1,12% setiap tahun. Saham ke-9 PT Bank Mandiri atau BMRI. Ini merupakan rekap data harga saham perusahaan setiap awal tahun. Jika Anda membeli saham ini di tahun 2009, dana yang dibutuhkan adalah 89.481 untuk satu lot. Kemudian, dana tersebut akan menjadi 755.000 di tahun 2020. Itu berarti dana Anda bisa bertumbuh sebanyak 744%. Atau jika dibagi rata per tahun, pertumbuhannya sekitar 68%. Saham ini pernah mengalami minus terbesar sebanyak minus 13% dan menghasilkan growth terbesar sebanyak 157%. Bagaimana jika melakukan nabung saham dengan membeli satu kali dalam satu tahun? Dana alokasi nabung saham Anda dari tahun 2009 sampai 2020 adalah 5.724.361. Jika menggunakan harga saham Januari 2020, dana tersebut berkembang menjadi 9.060.000. Dengan kata lain, nabung saham Anda bertumbuh 3.335.639 atau 58%. Jika dibagi sama rata, persentase keuntungannya adalah 5,30% setiap tahun. Saham ke-10 PT Barito Pasifik atau BRPT. Ini merupakan rekap data harga saham perusahaan setiap awal tahun. Jika Anda membeli saham ini di tahun 2009, dana yang dibutuhkan adalah 5.200 untuk satu lot. Kemudian, dana tersebut akan menjadi 130.500 di tahun 2020. Itu berarti dana Anda bisa bertumbuh sebanyak 2.410%. Atau jika dibagi rata per tahun, pertumbuhannya sekitar 219%. Saham ini pernah mengalami minus terbesar sebanyak minus 48% dan menghasilkan growth terbesar sebanyak 751%.
Bagaimana jika melakukan nabung saham dengan membeli satu kali dalam satu tahun? Dana alokasi nabung saham Anda dari tahun 2009 sampai 2020 adalah 301.730. Jika menggunakan harga saham Januari 2020, dana tersebut berkembang menjadi 1.566.000. Dengan kata lain, nabung saham Anda bertumbuh 1.264.270 atau 419%. Jika dibagi sama rata, persentase keuntungannya adalah 38,09% setiap tahun. Sebagai kesimpulan, berikut ini rekap data saham yang mempunyai growth terbesar sampai terkecil. Jika Anda hanya membeli saham sekali saja pada tahun 2009 atau tahun pertama berdasarkan data sebelumnya, pertumbuhan terbesar ada pada saham ACE sebanyak 2.630% atau rata-rata 239%. Diikuti saham BRPT sebanyak 2.410% atau rata-rata 219%. Dan saham BBCA sebanyak 1.078% atau rata-rata 98%. Sedangkan saham Antam, Adaro, dan BBTN menduduki peringkat 3 terbawah dari 10 saham yang sudah kita bahas tadi. Kemudian, jika Anda rutin membeli satu kali dalam satu tahun di awal Januari, pertumbuhan terbesar ada pada saham BRPT sebanyak 419% atau rata-rata 38,09%. Diikuti saham BBCA sebanyak 134% atau rata-rata 12,20%. Dan saham ACE sebanyak 118% atau rata-rata 10,74%. Sedangkan saham ADRO, Antam, dan ASII menduduki peringkat 3 terbawah dari 10 saham yang sudah kita bahas tadi. Rekapan ini tentu masih harus menunggu 20 saham lainnya di IDX 30, sehingga sebaiknya Anda menunggu 2 video berikutnya untuk dapat menarik kesimpulan secara keseluruhan mengenai kinerja 30 saham tersebut. Saya juga mau menyampaikan bahwa video ini bukan rekomendasi dan tidak menutup kemungkinan terdapat kekeliruan penyajian data, karena saya hanya mengambil angka harga saham dari satu sumber dan belum di-cross-check dengan laporan keuangan. Untuk itu, sebaiknya Anda melakukan kajian mendalam sebelum mengambil keputusan untuk saham-saham tersebut. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman ya. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Thank you.